Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Solusi Sehat Mas Kenji. Kali ini bersama saya Heksi Eskasari akan menemani Anda di ruang diskusi podcast Solusi Sehat Mas Kenji. Ingat sehat sebelum sakit. Sobat Mas Kenji dimanapun berada, pada kesempatan kali ini tema kita cukup menarik nih karena terkait dengan anak-anak dan juga inovasi yang ada di Puskesmas Kemeranjen 1. Nah, pada kesempatan kali ini terkait dengan tema itu saya telah menghadirkan seorang narasumber nih, yang dari informasinya beliau adalah seorang inovator atau pencetus dari Gerduna kita. Kita sapa bersama. Halo, apa kabar Ibu Dwi? Alhamdulillah sehat Mbak Heksi. Oke, boleh diceritakan lagi nih Bu, Ibu di Puskesmas Kemeranjen 1 ini profesinya sebagai apa? Iya, baik Mbak Heksi. Saya di sini di Puskesmas Kemeranjen 1 bertugas sebagai bidan. Yang kebetulan saya diberi amanah sebagai bidan koordinator di Puskesmas Kemeranjen 1 yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan keluarga. Ya, dan di sini saya juga kebetulan sebagai inovator dan pelaksana inovasi Gerduna kita atau Gerakan Terpadu Sayangi Anak Kita. Oke. Nah, Sobat Mas Kenji, ada yang menarik nih. Bu Dwi tadi mengatakan bahwa beliau ini adalah seorang inovator dari program inovasi Gerduna kita. Nah, kalau di tempat saya Gerdu itu seperti pos ronda gitu ya Bu, seperti pos yang di tengah masyarakat. Nah, kalau di tengah di Puskesmas Kemeranjen 1 ini Gerduna kita itu apa Bu? Apakah sama dengan pos ronda di tempat saya? Oke. Gerduna kita ini sebetulnya singkatan Mbak. Jadi Gerduna kita itu adalah Gerakan Terpadu Sayangi Anak Kita ya. Inovasi ini merupakan keterpaduan dari beberapa program yang berfokus untuk penurunan angka kematian bayi dan balita di Puskesmas Kemeranjen 1. Betul tadi bahwa kata gerdu itu adalah ya kalau di masyarakat ya gerdu itu pos ronda. Nah di sini biasanya memang kalau malam hari dipakai sebagai pos ronda dan siangnya gerdu itu digunakan oleh anak-anak sebagai tempat untuk bermain. Jadi di sini di samping gerakan terpadu itu juga mempunyai kearifan lokal bahwa Gerduna kita itu kita jadikan sebagai nama arena bermain di Puskesmas Kemeranjen 1. Oke, jadi saya bisa menangkap nih bahwa gerdu yang di Puskesmas Kemeranjen 1 ini berbeda ya Bu ya. Ada kepanjangannya, Gerakan Terpadu Sayangi Anak Kita. Nah, berarti inovasi ini fokusnya pada anak-anak ya Bu? Anak-anak, ya. Nah, yang bikin saya penasaran nih, mungkin Sobat Mas Kenji di luar sana juga penasaran. Pada saat itu, Ibu dan tim tentu saja ya, mencetuskan inovasi ini, apa sih yang terpikirkan di dalam benak Ibu gitu ya? Atau apa sih yang melatar belakangi sehingga bisa muncul ada ide inovasi Gerduna kita ini? Baik. Jadi Mbak, pada tahun 2018 ya, pada saat itu belum ada inovasi Gerduna kita, bisa kita ceritakan bahwa pada saat itu pelayanan kesehatan anak di Puskesmas Kemeranjen 1 itu masih jauh sekali dari harapan atau pemenuhan hak anak ya. Pada saat itu untuk pelayanan kesehatan anak ruangannya sendiri belum ada, kemudian untuk ruang tunggunya tidak ada. Jadi pada saat itu untuk kunjungan anak itu bergabung menjadi satu dengan pengunjung-pengunjung lain, baik itu pengunjung orang sakit, ibu hamil dan lain sebagainya. Kemudian untuk antriannya sendiri pada saat itu juga belum ada antrian khusus, jadi tidak ada prioritas untuk pelayanan kesehatan anak ya. Itu secara umum untuk gambaran pelayanan kesehatan anak pada waktu itu. Kemudian untuk
angka kematian bayinya di Puskesmas Kemeranjen 1 pada saat itu juga masih cukup tinggi. Jadi tercatat di pelaporan pada tahun 2018 itu ada 11 kasus kematian bayi, cukup tinggi. Kemudian untuk angka stunting, stuntingnya juga pada saat itu di Puskesmas Kemeranjen 1 masih di atas 20% atau sekitar pada waktu itu 24% untuk stunting. Oke, jadi pada saat itu tepatnya tahun 2018. Oke, kemudian Ibu Danti mencetuskan ada inovasi Gerduna Kita itu pada tahun berapa, Bu? 2019 mulai kita uji cobakan. Nah, apa yang berbeda nih, Bu? Kan pasti inovasi itu selalu membawa perubahan. Betul, ya. Dengan tadi antrian anak masih bergabung dengan orang dewasa, kemudian ruang tunggunya masih bersama dengan orang dewasa, yang tentu saja malah justru menimbulkan banyak penyakit ya, Bu, penyakit baru pada anak. Nah, dengan adanya inovasi Gerduna Kita ini apa nih yang berubah dari pelayanan kesehatan anak di Puskesmas Kemeranjen 1? Jadi pada awal kita melaksanakan inovasi Gerduna Kita itu memang ada beberapa kegiatan yang kita padukan dan dilaksanakan oleh beberapa program, makanya namanya jadi gerakan terpadu karena memang keterpaduan dari beberapa program. Di situ yang terlibat ada program kesehatan anak, kemudian ada program imunisasi, program gizi, calon pengantin, dan program ibu. Jadi banyak sekali program yang terlibat. Nah, kegiatannya pada waktu itu yang kita laksanakan, yang pertama adalah dengan menyediakan fasilitas atau sarana yang ramah anak. Kemudian yang kedua pelayanan MTBS Plus. Yang ketiga kita juga memberikan pelayanan imunisasi cepat. Kemudian ada lagi pelaksanaan kelas calon pengantin, dan ada pendampingan minum tablet tambah darah pada ibu hamil, serta yang terakhir itu kita lakukan kampanye gemari telur atau kampanye gemar makan ikan dan telur. Oke, nah tadi saya sudah sedikit menangkap nih bahwa dulu sebelum ada inovasi itu antriannya masih bergabung dengan orang dewasa. Berarti sekarang ada antrian khusus ya, Bu, ya, antrian untuk khusus, anak. Iya. Kemudian dulu ruang tunggunya itu masih bersamaan bergabung dengan orang dewasa. Kalau untuk sekarang berarti bagaimana, Bu? Ya. Kalau sekarang untuk pelayanan ramah anak ya, dengan pelayanan ramah anak itu pelayanan sudah kita prioritaskan. Jadi dimulai dari antrian, anak-anak sudah bisa mengakses antrian khusus untuk anak sehingga mereka bisa lebih cepat ya. Kemudian mereka sudah kita siapkan dengan ruang tunggu yang terpisah dari ruang tunggu pengunjung orang dewasa ya. Jadi di sini nanti bisa untuk mencegah terjadinya penularan pada anak ya. Saat ini kan banyak sekali penyakit menular ya, terutama pada orang dewasa, apalagi di era pandemi COVID ya. Jadi anak-anak saat ini sudah mempunyai ruang khusus untuk pemeriksaan, kemudian untuk ruang tunggunya juga kita sediakan sarana alat permainan edukatif, baik itu untuk anak yang sakit ataupun anak yang sehat. Kemudian untuk pelayanannya sendiri kita laksanakan MTBS Plus, Mbak. Kalau di standar kan sebentar, Bu, kalau boleh tahu MTBS itu apa, Bu? Mungkin sobat Mas Kenji di rumah ada yang belum tahu nih. Maaf saya potong ya. Betul ya. MTBS itu juga ada kepanjangannya, Mbak, Manajemen Terpadu Balita Sakit. Jadi standar pelayanan kesehatan pada anak balita adalah menggunakan MTBS, terutama pada yang anak sakit ya. Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit. Nah, dengan inovasi Gerduna Kita ini, pelayanan MTBS-nya menjadi MTBS Plus. Ya, di situ kita lakukan penapisan, penapisan MTBS. Jadi pada kasus-kasus anak yang sakit
selain kita lakukan, sebelum kita melakukan manajemen terpadu balita sakit, kita lakukan penapisan dulu. Jadi pada kasus-kasus misal demam sudah lebih dari 3 hari atau ada batuk yang tidak kunjung sembuh, segera kita lakukan rujukan ke pelayanan dokter. Jadi di sini mencegah tidak terjadi keterlambatan penanganan pada anak. Kemudian untuk pelayanan imunisasinya, dulu sebelum inovasi Gerduna kita, pelayanan imunisasi ini juga bergabung dengan pelayanan yang lain. Ikut antri ya Bu ya? Betul, bersama. untuk ikut antri, bahkan pada saat itu untuk ruang pelayanannya sendiri belum ada Mbak. Iya, baik untuk pelayanan MTBS ataupun pelayanan imunisasi. Jadi di situ kita gabungkan ke pelayanan ruang KIA pada waktu itu, ruang yang untuk pemeriksaan ibu hamil. Jadi satu kan untuk pemeriksaan ibu hamilnya sendiri kan cukup lama ya. Nah, ditambah lagi nanti anak-anak gitu, jadi antriannya lebih lama. Nah, dengan inovasi ini pelayanan imunisasi kita sebut sebagai pelayanan imunisasi cepat ya. Cepat karena anak-anak tidak perlu mendaftar dulu lewat antrian, jadi mereka sudah kita siapkan tempat khusus untuk pelayanan imunisasi. Di situ langsung dilakukan tindakan imunisasi, kemudian pencatatan dan pendaftaran dilakukan oleh petugas di akhir pelayanan sehingga mempercepat waktu tunggu. Kemudian ada pelayanan kelas calon pengantin kita laksanakan juga untuk para calon pengantin yang berkunjung ke Puskesmas Kemeranjen 1. Di sini tujuan kami adalah menyiapkan mereka para calon pengantin untuk bisa menyiapkan kehamilan yang sehat. Jadi diharapkan pada mereka yang mau hamil sudah siap sehingga pada saat hamil tidak lagi terjadi anemia, kemudian kek atau kurang energi kronik, sehingga pada saat hamil dia akan menjalani kehamilan dengan sehat. Dan tujuan kami pada waktu itu memang agar tidak terjadi lagi kasus BBLR atau berat bayi lahir rendah ya yang cukup tinggi di Puskesmas Kemeranjen 1. Ya. Dan yang masih ada 2 lagi ya, 2 kegiatan untuk pendampingan minum tablet tambah darah, hampir sama dengan untuk yang Catin ya. Di sini untuk pendampingan sudah kita terapkan ke ibu hamil ya, karena banyak ibu hamil kita yang tidak disiplin dalam minum tablet tambah darah, padahal masih banyak kasus anemia di Puskesmas Kemeranjen 1. Dan yang terakhir untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Puskesmas Kemeranjen 1, kita laksanakan kampanye Gemari Telur atau Gemar Makan Ikan dan Telur ya. Seperti kita tahu ya, telur dan ikan itu kan termasuk bahan yang cukup murah ya, cukup murah, gampang didapat. Namun di masyarakat ini masih ada anggapan bahwa anak-anak itu tidak diizinkan atau tidak dianjurkan untuk makan yang amis-amis betul begitu tuh, Bu. ya. Biasanya suka gatel gitu ya Bu ya. Iya. Itu gimana itu Bu? Nah, padahal yang namanya telur dan ikan ini kan kalau kita lihat kandungannya cukup tinggi untuk protein ya. Betul. Nah, kalau anak-anak dilarang atau nggak boleh makan ikan dan telur kan nanti bisa menghambat pertumbuhan. Jadi kita gencarkan lagi kampanye Gemari Telur atau Gemar Makan Ikan dan Telur, sekaligus untuk mengurangi mitos yang berkembang di masyarakat bahwa makan ikan dan telur itu bisa menyebabkan gatal, bisa menyebabkan cononen. Ternyata manfaat yang didapatkan banyak sekali dari telur dan ikan ini. Oke, ternyata banyak sekali kegiatan dari Gerduna kita ini ya Sobat Mas Kenji. Nah tadi kalau Sobat Mas Kenji menyimak nih, menarik sekali bahwa kalau ada pasien balita yang mau berobat ke Puskesmas Kemeranjen 1 nih, sudah tidak seperti dulu lagi ya Bu ya. Antriannya sudah dibuat antrian khusus, kemudian ruang tunggunya tidak bercampur ya dengan orang dewasa, bahkan di situ disediakan arena bermain anak nih, supaya anak-anak tuh tidak takut ke Puskesmas. Dan ruang tunggunya sudah ruang periksanya sudah periksa sendiri ya Bu, ruangan sendiri ya.
di Bahkan MTBS. bahkan untuk ruang periksanya Mbak sudah kita desainkan juga sesuai dengan selera anak-anak ya. Di situ kita buatkan gambar-gambar yang lucu sehingga anak-anak tidak lagi takut pada saat mereka berkunjung ke Puskesmas Kemeranjen 1. Kalau dulu banyak anak yang kita periksa itu mesti masuk sudah nangis dulu, sudah takut dikira mau disuntik. Nah kalau sekarang nih banyak anak-anak yang justru nangisnya itu karena mereka tidak mau beranjak pulang. Iya, karena betah di sini banyak mainan. Oke, wah ini sekaligus menjawab keluh kesah saya nih Bu. Karena anak saya juga terkadang begitu, takut ya kalau mau diajak periksa ke dokter. Oke, nah tadi Ibu Dwi mengatakan di ruang pemeriksaan anak atau MTBS ya Bu, itu ada MTBS Plus. Nah, ada plus-plus apa lagi nih Bu? Nah, kalau di awal inovasi Gerduna kita ini, Gerakan Terpadu Sayangi Anak kita ini, bahwa pelayanan MTBS-nya itu MTBS Plus, plus dengan penapisan. Nah, kalau sekarang di tahun 2022 kita inovasinya lahir dengan kebaruan, dengan kebaruan lagi bahwa MTBS-nya plus Mbak. Kalau plus pertamanya adalah penapisan, plus keduanya kita berikan sentuhan kesehatan tradisional. Berupa apa itu Bu? Ya, untuk sentuhan tradisionalnya yang sudah kita berikan, kita lakukan akupresur. Pijat berarti pijat, ya? Wah, pijat plus ini berarti. Ya, ini plusnya plus bukan yang plus ke sana ya Mbak ya. Ya, jadi ini anak-anak yang dipijat. Iya, yang dipijat anak-anak. Ini plus, ini plus akupresur, MTBS plus penapisan dan plus akupresur kayak gitu. Tapi tidak semua kasus di sini yang kita lakukan. Apa aja tuh Bu yang bisa dipijat? Jadi untuk kasus-kasus tertentu saja, sementara yang bisa kita berikan akupresur. Yang pertama adalah pada kasus batuk pilek, batuk pilek atau hidung tersumbat, kemudian kembung. Biasanya kan banyak ya anak-anak kembung, kemudian anak yang sering mengalami anoreksi atau kurang nafsu makan, juga pada anak yang sembelit bisa kita lakukan akupresur di sini. Oke, nah ini menarik nih Sobat Mas Kenji. Pijat untuk menambah nafsu makan. Nah, kalau saya waktu kecil dulu nih Bu, zaman saya kecil itu suka dikasih cekokan. Nah, kalau di sini gimana? Ini masih untuk sesuai atau untuk saat ini Mbak, Puskesmas Kemeranjen 1 itu kan termasuk salah satu puskesmas yang memberikan layanan kesehatan tradisional ya. Dan ini juga kita padukan juga ke pelayanan kesehatan anak ya. Jadi kami bekerja sama dengan pelayanan kesehatan tradisional. Di samping tadi akupresur, ini sebentar lagi yang sedang kita kembangkan adalah kita akan memberikan tadi yang Mbak Heksi sebutkan bahwa waktu kecil dulu ada yang namanya jamu cekokan ya, jamu cekokan untuk merangsang nafsu makan. Nah, ini sedang kita kembangkan juga nantinya bahwa kita akan salah satunya ya untuk nguri-uri budaya ya, nguri-uri budaya atau warisan dari nenek moyang kita. Jadi jamu cekokan ini nantinya akan kita kemas yang lebih menarik sehingga untuk pemberiannya tidak perlu lagi seperti dulu Mbak yang ditakuti anak-anak. Mudah-mudahan nanti segera bisa kita launching untuk jamu cekokannya ya, untuk menambah nafsu makan pada anak. Menarik sekali Sobat Mas Kenji. Nah, tadi Ibu mengatakan beberapa kegiatan tentang Gerduna kita ya Bu ya. Ada juga gemari telur, kemudian pemberian tablet tambah darah. Nah, saya menyimpulkan bahwa Gerduna kita ini memang seperti sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya Bu ya. Jadi tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh anak saja nih Bu ya. Jadi orang dewasa maupun program-program lain juga bisa memanfaatkan Gerduna kita ini ya. Jadi di ruang tunggu anak itu Mbak, kita sediakan alat permainan edukasi ya. Di sini ada 2 ruang, ada ruang tunggu atau area bermainnya itu kita mempunyai 2. Yang di luar kita khususkan untuk anak-anak yang sehat. Biasanya ini anak-anak yang sering ikut bapak ibunya pada saat berobat ke puskesmas. Jadi betul. Untuk anak yang sehat memang kita sediakan di luar supaya tidak sampai masuk ke area pengunjung yang sakit. Jadi
mereka menunggu sambil bermain di halaman puskesmas. Kita sediakan tempat bermain di situ. Alat-alat permainannya lebih ke alat permainan yang menggunakan otot yang banyak ya, karena untuk melatih gerak motorik kasarnya. Okay. Sedang untuk yang di dalam kita siapkan alat ruang tunggu atau alat-alat permainannya itu adalah yang lebih ke motorik halusnya ya. Jadi alat permainan edukatif. Di situ kita juga ada media TV ya untuk audio dan visual. Kemudian kita sediakan juga pojok baca Mbak di situ. Jadi ada buku ya Bu ya? Banyak sekali buku-buku di situ. Nah, untuk pojok baca ini kita sudah melakukan MOU dengan Gria Baca Jelita yang ada di Sumbiyuh ya, di Kebokura. Kita MOU dengan Gria Baca Jelita. Jadi untuk pengadaan buku-bukunya kita ambil dari sana, dan secara beberapa bulan sekali kita melakukan penukaran buku sehingga buku-buku yang kita sediakan selalu update, selalu baru ya, Bu, selalu baru ganti. Baik untuk anak-anak ataupun untuk orang tua, karena saat ini kan anak-anak kayaknya untuk membaca itu sudah agak kurang berminat ya, lebih banyak waktunya itu untuk membuka HP ketimbang membaca. Jadi di sini kami kepengin meningkatkan minat baca pada anak juga. Nah, tadi yang tentang Gemari Telur nih Bu, saya juga cukup tertarik nih ya. Mungkin Sobat Mas Kenji di luar sana juga tertarik karena ada hubungannya dengan penurunan stunting nih Bu. Nah, gimana tuh Bu? Kalau dulu mungkin stuntingnya kan masih tinggi ya. Dengan adanya inovasi ini, bagaimana tuh Bu? Ya, jadi setelah inovasi ini kita laksanakan, kita uji cobakan di tahun 2019 ya. Kemudian pelaksanaannya 2019, 2020, 21 dan 22 sampai saat ini memang masih terus bergulir, bahkan dengan kebaruan yang tadi saya sampaikan. Untuk indikator-indikator yang sudah kita tetapkan dalam inovasi ini, alhamdulillah ternyata ada penurunan Mbak Eksi. Jadi insya Allah tujuan kita bisa mempercepat penurunan baik itu angka kematian bayi ataupun angka stuntingnya. Untuk angka kematian bayinya pada tahun 2018 kita masih di angka di atas 10 kasus kematian. Jadi pada waktu itu ada 11 kasus kematian bayi, sedang untuk stuntingnya masih di angka 24% di tahun 2018. Dan di tahun ini alhamdulillah untuk indikator-indikator tersebut sudah banyak mengalami kemajuan, penurunan ya. Untuk akinya sampai bulan ini tercatat ada 6 kasus kematian bayi. Terjadi penurunan ya, betul. Kemudian untuk stuntingnya di bulan Februari 2022 masih tercatat 13% Mbak. Jadi cukup banyak ya untuk penurunan stuntingnya. Mudah-mudahan ini memang inovasi Gerduna kita, terutama Gemari Telurnya ini ikut andil dalam penurunan stunting di Puskesmas Kemeranjen 1. Nah Sobat Mas Kenji, ini menarik sekali ya. Jadi selain pelayanan yang ramah anak tentunya ya Bu ya, karena betul-betul memberikan hak-hak anak nih. Anak itu nggak takut lagi kalau ke puskesmas. Selain itu juga ada beberapa program nih yang bisa berkesinambungan ya Bu ya dengan Gerduna kita ini. Nah ngomong-ngomong dengan puskesmas ramah anak nih Bu, saya membaca nih Ibu kayaknya sudah membawa 1-2 piagam penghargaan nih, boleh kita tunjukkan bersama Bu kepada Sobat Mas Kenji di luar sana. Baik Mbak Eksi, jadi bisa saya tunjukkan ya buat Mbak Eksi dan teman-teman Mas Kenji, bahwa untuk tahun 2019 ya, puskesmas kita mendapatkan penghargaan sebagai puskesmas terbaik sebagai juara 1 pelayanan ramah anak. Ini adalah kegiatan yang dilaksanakan pada saat
Hari Kesehatan Nasional di tahun 2019 ya Bu ya. Alhamdulillah selama 1 tahun kita menyiapkan pelayanan ramah anak kita menjadi yang terbaik di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019. Ya, Mbak Heksi, penghargaan kedua yang kita peroleh ini adalah piagam penghargaan kita ditetapkan sebagai top 14 dari ajang kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Kabupaten Banyumas di tahun 2020. Kemudian untuk tahun 2021 dan tahun 2022 kita juga mendukung Kabupaten Banyumas untuk mengikuti ajang inovasi Government Award yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri tingkat nasional ini. Mbak, mudah-mudahan nanti Kabupaten Banyumas sesuai dengan target dari Pak Bupati bahwa di tahun 2022 beliau menargetkan Kabupaten Banyumas masuk menjadi yang peringkat 10. Oke, 10 besar ya. 10 besar. Nah, Sobat Mas Kenji ini patut berbangga ya, karena di Puskesmas Kemeranjen 1 ini kita punya inovasi Gerduna kita yang tidak hanya diakui di tingkat kabupaten ya Bu ya, mendapat penghargaan di tingkat Kabupaten Banyumas, namun juga di tingkat nasional ya Bu ya. Dan harapannya nanti di tahun 2022 ini kita kan maju lagi ya Bu ya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya Bu ya. Oke. Nah Bu, ngomong-ngomong tentang satu hal yang sedang kita alami bersama nih, yaitu pandemi COVID-19. Kita tahu bersama bahwa di mana-mana setiap kegiatan nih terpengaruh sekali nih dengan pandemi COVID-19. Kalau inovasi Gerduna kita sendiri bagaimana Bu? Ya, sama saja Mbak. Jadi memang pandemi COVID ini sangat berpengaruh ke segala lini ya, termasuk juga ke inovasi Gerduna kita ini. Jadi pada saat COVID-19 sedang rame di tahun 2020-2021 itu memang kita sempat menghentikan kegiatan. Jadi sebagian kegiatan tidak bisa kita laksanakan, terutama untuk penerapan area tunggu atau pelayanan ramah anak ya. Itu kita tidak buka. Jadi di awal tahun 2022 memang setelah ada beberapa kelonggaran baru kita buka kembali, dan saat ini sudah bisa dinikmati lagi oleh anak-anak yang mengunjungi Puskesmas Kemeranjen. Jadi arena bermainnya sempat ditutup nih ya karena pandemi, tapi sekarang sudah dibuka lagi. Tentunya saat ini kita buka dengan protokol kesehatan Mbak. Jadi anak-anak kita wajibkan untuk cuci tangan dahulu, memakai masker, serta mengurangi kerumunan, jadi tidak terlalu banyak yang berkerumun di situ. Tetap dengan protokol kesehatan ya. Baik Bu Dwi Utami, satu lagi sebelum saya tutup nih ya. Adakah goals yang ingin dicapai nih atau harapan Ibu dan tim nih dengan adanya inovasi Gerduna kita ini? Ya. Jadi seperti tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa inovasi Gerduna kita ini memang berfokus kepada penurunan angka kematian bayi dan stunting ya. Jadi harapan kami bahwa nanti setelah kegiatan inovasi ini kita laksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas Kemeranjen 1, kasus kematian bayi dan stunting semakin menurun, dan bahkan harapan kami bisa zero kasus kematian bayi maupun stunting di Puskesmas Kemeranjen 1. Sobat Mas Kenji, demikian tadi closing statement dari Ibu Dwi Utami, sekaligus menjawab keluh kesah saya nih. Kadang anak balita saya kalau dibawa ke puskesmas suka takut nih Bu ya, dengan adanya Gerduna kita ini. Jangan ragu dan jangan takut lagi nih untuk orang tua yang membawa anak balitanya berobat di Puskesmas Kemeranjen 1, karena Puskesmas Kemeranjen 1 ini sudah ramah anak ya Bu ya. Dan semoga dengan adanya inovasi Gerduna kita ini angka kematian bayi bisa turun ya Bu ya. Kalau bisa zero kasus ya, dan juga angka stuntingnya ikut turun. Terima kasih banyak Ibu Dwi Utami, sehat selalu. Sobat Mas Kenji dimanapun berada, demikian tadi closing statement dari Ibu Dwi Utami. Terima kasih telah menyaksikan podcast Solusi Sehat Mas Kenji. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini membawa manfaat, dan juga terima kasih. Saya Heksi Eskasari pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Solusi Sehat Mas Kenji berikutnya. Ingat sehat sebelum sakit. Salam Semrana, Puskesmas Kemeranjen 1, ramah anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.